bersuka cita sekali karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, yuk sebelum kita memulai ibadah online kita pagi hari ini, Mister ajak kita untuk siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan di minggu ini Tuhan Yesus, kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah secara online Tuhan. Kami percaya walaupun kami melalui ibadah online pagi hari ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami yakin hadirat Allah terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari anak-anak yang dikasih oleh Tuhan bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Aku diberkati, kamu diberkati, mama papa diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan karunia dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap hari. Sama-sama bilang kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
biasa. Bersuka cita ya anak-anak ya, karena Tuhan Yesus hebat di dalam kita. Yuk kita siapkan hati kita, kamu silakan duduk. Kita mau siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak hanya ingin diberkati saja Tuhan, tetapi kami mau hidup kami menjadi berkat buat banyak orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, jadi berkat. Dia angkat tanganmu katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini lebih sungguh-sungguh. Yes, Tuhan kasih hidup kita yang sangat berharga untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Angkat tanganmu anak-anak lagi. Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memelihara kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami Bapa. Yuk sama-sama angkat tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Ini adalah ibadah pertama kami di tahun ajaran yang baru 2020-2021. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena lewat sarapan sorgawi kami selalu dikenyangkan, dan khususnya setiap hari Rabu sarapan sorgawi ini juga menjadi ibadah siswa-siswi SKBB. Kami percaya Tuhan tetap hadir di dalamnya. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siapkan piring hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, anak-anakku yang dikasihi Tuhan setiap saat dimanapun
rumah kalian berada masing-masing, dengan apapun sarana kalian ikut mendengarkan, mengikuti, bukan hanya sekedar mendengarkan, mengikuti ibadah online siswa-siswi SKBB ini. Kita semua adalah orang-orang, anak-anak yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena kita dipilih menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Tidak ada Tuhan lain yang umatnya bisa berkata Bapa. Ya, artinya kita ini anak. Karena kita boleh panggil dia Bapa. Ya, bukan sekedar Bapa yang biasa, tapi Bapa dengan huruf besar, artinya ada satu kekhususan, ada satu penghormatan yang luar biasa. Karena Bapa yang kita panggil dengan satu kehormatan yang luar biasa, kita juga anak-anak yang sangat terhormat. Karena kita manusia berdosa, tapi kita boleh dipilih menjadi anak-anaknya. Kita boleh panggil dia Bapa. Dan setiap kita dikatakan apa? Orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman artinya mempunyai iman. Kenapa bisa begitu? Sebab untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, diperlukan iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan, yang dapat datang kepada dia. Ya, oleh sebab itu kita mau baca satu firman Tuhan di dalam Ibrani, dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Seminggu ini kita akan mendengarkan tentang iman. Hari ini Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 bunyinya demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Katanya gini, kita punya tubuh nih, tapi nggak ada roh, nggak ada napasnya, tubuh kita mati. Ya, di kuburan, di pemakaman kan banyak. Di situ tempat apa? Perumahan orang mati. Ya, ada seorang anak katakan kalau kuburan itu adalah apa? Tempat perumahan orang mati. Orangnya sudah meninggal, perumahannya di pemakaman. Kenapa? Di situ berkumpul semua orang yang sudah mati yang tidak bisa berbuat apapun. Karena tidak ada roh di dalam diri dia. Nah, demikianlah kalau kita nih katanya orang yang percaya, kita nih punya iman. Ya, kita ngaku kita orang yang beriman kepada Tuhan, kepada Yesus, kita panggil Bapa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang di sorga, Yesus Tuhanku. Tapi kita nggak punya iman, kita ngaku cuman punya iman, tapi kita tidak melakukannya, sama aja dengan nol. Ya, begini, kamu ngaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau mengalami kesulitan, kamu marah-marah, kamu putus asa. Ya, kamu ngaku kamu beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi perkataanmu tidak sesuai dengan firman. Itu namanya iman tanpa perbuatan. Tuhan gak mau seperti itu. Kita baca yuk ya satu kisah, bukannya dongeng, di Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Begini bunyinya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi waktu itu Yesus sedang berjalan, lalu tiba-tiba ada 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, sambil berteriak gitu ya, berteriak-teriak. "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Karena mereka berdua. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Rupanya waktu Yesus masih jalan nih, ini 2 orang buta ngikutin. Ya, teriak-teriak, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tapi Alkitab mencatat Yesus tidak melakukan apapun. Dia nggak nengok siapa sih gitu, enggak ya. Sampai katanya Yesus masuk ke sebuah rumah, kedua orang buta itu datang kepadanya. Rupanya kedua orang buta ini ngikutin sampai Yesus masuk ke sebuah rumah. Dia datang ke situ. Dan lihat nih ada kata dan, ayat yang ke-28. Yesus berkata kepada mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Waktu Yesus lagi jalan, itu kedua orang buta ngikutin, Yesus seolah-olah cuek.
Begitu kan? Ya, kalau kita baca di ayat, karena firman Tuhan tidak mencatat, Alkitab tidak mencatat ada apa ya? Enggak. Oh ya, baik-baik, aku akan sembuhkan kamu. Enggak. Ternyata dicatat bahwa Yesus sampai masuk ke dalam rumah, orang buta itu pun datang, ya. Tapi ketika orang buta itu datang, Yesus langsung bilang begini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kita perhatikan baik-baik. Ayat 27, kedua orang buta itu cuma bilang begini, kasihanilah kami, hai anak Daud. Dia nggak bilang, Yesus Guru, Yesus Tuhan, sembuhkan kami. Enggak, dia cuma bilang, kasihanilah kami. Kemudian seolah-olah itu juga dicuekin, gak diladenin. Lalu ayat yang ke-28, ketika Yesus sudah masuk ke dalam rumah, kedua orang buta itu ikut masuk, Yesus langsung tanya, percaya gak kamu kalau aku dapat melakukannya? Lucu ya. Mungkin kalau saya ada di situ atau kalian juga ada di situ saat itu akan bingung gitu. Apa sih maksudnya? Kok kenapa ketika ngelihat orang buta itu Yesus langsung bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saya mau bilang begini, karena Yesus adalah Tuhan, Dia tahu apa artinya dikatakan kasihanilah kami. Artinya ada sesuatu yang diinginkan. Sebagai manusia, murid-muridnya dan orang banyak nggak tahu apa sih diinginkannya. Tetapi Yesus karena Dia adalah Tuhan, Dia tahu sekali. Dia tahu sekali, ya, Dia tahu banget apa sih yang diinginkan oleh kedua orang buta ini. Bukannya uang, bukannya roti. Bukankah kalau kita bertemu dengan orang buta di jalan, dia bilang kasihanilah saya nak, pasti kita kasihnya uang atau roti, ya, seperti itu. Tapi Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Rupanya Yesus Yesus tahu, bukan sekedar dapat, memang Yesus tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Ya, Dia tahu hatimu saat ini apa yang sedang kau pikirkan. Lalu kita baca lagi, kedua orang buta itu mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ya. Kemudian ayat 29 nih. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Tuh. Ya. Ketika mereka jawab, ya kami percaya. Tuhan, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata kedua mereka. Lalu Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Lalu ayat yang ke-30, maka meleklah mata mereka. Tuh. Rupanya yang mereka inginkan adalah mata mereka melihat. Mereka bukan mau uang, mereka bukan mau roti, tapi mereka minta belas kasihan supaya matanya bisa melihat kembali, dan Yesus tahu. Tetapi yang heran adalah kenapa sih waktu Yesus lagi jalan, mereka sudah teriak-teriak, Yesus seolah-olah cuek. Sampai Yesus sampai di rumah dan mereka mengikuti sampai di rumah. Lalu Yesus tanya, percaya enggak? Lalu mereka katakan percaya. Maka terjadilah mujizat itu. Anak-anak, dari sini kita belajar. Orang buta ini, kedua orang buta ini, dia beriman bahwa Yesus Tuhan dapat menyembuhkan mereka. Tetapi nggak cukup kalau cuma iman aja. Orang buta ini melakukan tindakan. Dia bertindak, dia ikuti. Pertama dia teriak-teriak dulu, Yesus kasihanilah, hai anak Daud kasihanilah kami. Kemudian seolah-olah nih teriakannya nggak didengar, mereka mengikuti Yesus sampai Yesus menyambut mereka, sampai diladenin sama Tuhan. Ya, kalau ayat yang ke-28 dikatakan, dan Yesus berkata kepada mereka, datanglah kedua orang buta itu kepada Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka. Jadi kedua orang buta ini punya iman? Ya, dia punya iman.
tapi dia harus datang kepada Yesus. Itu namanya imannya juga dilengkapi dengan perbuatan. Ya. Oleh sebab itulah Yesus jadi bertanya, kamu beneran percaya? Dia harus buktikan. Ya, saya percaya. Percaya meskipun belum sembuh. Itulah iman. Percaya iman adalah dasar. Ya, dasar dari segala apa yang diharapkan. Orang buta ini punya dasar. Dia berharap dia bisa melihat. Dan dia beriman kepada Yesus. Ya, nggak cukup beriman aja, bertindak, mereka berseru-seru dan mereka datang menghampiri Yesus, datang kepada Yesus. Sebab itulah terjadi mujizat. Ketika datang, Yesus tanya, kamu percaya nggak? Percaya. Bukan sekedar bilang, aku percaya. Bukan sekedar. Ada Yesus tahu di hati. Iman tanpa perbuatan mati. Kamu boleh katakan kamu beriman. Kamu boleh berdoa kenceng-kenceng, berseru-seru 1 hari 100 kali. Tetapi kalau kamu tidak datang kepada Yesus, cuman ngomong aja, ya, hati kamu tidak tersungkur di kaki Tuhan, hati kamu nggak sungguh-sungguh berharap, hati kamu nggak sungguh-sungguh percaya. Saya mau katakan itu sama dengan iman tanpa perbuatan mati. Anak-anak yang Tuhan sayang, siapapun yang ikut mendengarkan ini, mari kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau percaya, engkau berseru, engkau meminta kepada Tuhan, ya, engkau harus percaya bahwa doamu dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan saya mau katakan, Tuhan jawab doa kita kalau memang, ya, seperti apa yang kita inginkan, kalau memang permintaan kita itu memang adalah permintaan yang tepat. Nggak mungkin ada seorang anak yang ngeriang minta dibelikan mobil, ya, untuk belajar mobil, padahal usianya baru 10 tahun begitu. Nggak mungkin, meskipun ayahnya kaya, nggak akan belikan dia mobil kecuali, oh iya, papa belikan mobil tapi pakai supir. Nggak mungkin dia dikasih bawa kendaraan sendiri. Ya, ada banyak cara Tuhan menjawab doa kita. Saya berdoa selama sekian tahun, berdoa untuk rumah, karena rumah saya pernah saksikan, karena rumah saya hancur, saya tidak punya uang. Tetapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa saya. Tapi saya nggak berpikir Tuhan nggak mendengar. Saya terlalu percaya Tuhan mendengar doa saya. Dan saya terlalu percaya Tuhan jawab doa saya. Sebab itu kalau saya berdoa untuk rumah, saya nggak pernah bilang, kapan nih Tuhan? Mana Tuhan? Enggak, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Tuhan tahu rumah saya yang hancur. Tuhan tahu ketika saya nggak bisa tidur karena kehujanan di dalam kamar sendiri, saya kehujanan. Dan saya tetap menguatkan iman percaya saya. Saya nggak ragu sama Tuhan. Akhirnya 3 tahun kemudian benar-benar Tuhan bangun dengan bangunan yang kokoh. Itulah iman. Mari, setiap kalian punya pergumulan, setiap kalian punya pengharapan, tetapi biarlah jangan hanya berharap, tapi pakai imanmu. Dan kalau engkau punya iman, engkau harus bertindak. Ambil doa secara khusus. Jangan engkau cuma bilang aku percaya Tuhan benar, tapi engkau malas berdoa. Kau baca Alkitab terburu-buru, ambil doa. Saya dulu waktu sebelum rumah saya, setiap sore selesai makan, saya bersama dengan kedua ponakan saya, kita berpegangan tangan, kita berdoa, Tuhan kami butuh rumah. Seperti itu. Itu adalah tindakan. Kalian juga begitu, apapun persoalanmu. Kalau di rumahmu tidak ada damai sejahtera, mari ambil waktu yang terbaik sore. Ya, jangan tunggu ngantuk dulu, pegangan tangan bersama-sama berdoa. Kalau engkau membutuhkan sesuatu, Tuhan gak punya uang untuk bayar uang sekolah, untuk bayar rumah kontrakan, tidak punya uang untuk beli beras, mari pegangan tangan berdoa. Itu adalah tindakan yang penting. Datang kepada Yesus. Setelah datang, Yesus tanya, kamu percaya gak sungguh-sungguh? Kamu sudah berdoa, kamu sudah datang, tapi banyak orang sudah lakukan itu, tapi tetap bimbang. Udah tuh. Tapi sampai sekarang kalau kita percaya tidak ada kata tapi. Karena Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau kelaparan. Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau telanjang tidak punya pakaian. Tuhan tidak akan biarkan engkau hidup meminta-minta. Karena bagian orang benar adalah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan satu pujian. Dengan imanku,
kuhadapi semua, ya. Ada yang belum bisa, nggak apa-apa, kita sama-sama. Imanku kuhadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan, imanku semua berlalu. Satu kali lagi, mari anak-anak belajar ikuti semua. Semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online ini, semua dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Anak-anak, Tuhan gak minta apapun dari kita supaya kita boleh mengalami mujizatnya. Dia mau kita beriman kepada Dia. Bukan hanya sekedar beriman, tapi kita juga lakukan tindakan iman. Kita harus datang mencari Dia dengan sungguh-sungguh sampai ketemu. Sama seperti kedua orang buta itu. Sepanjang jalan mereka mengikuti Yesus, tetapi seolah-olah Yesus tidak mendengar. Tetapi mereka tidak berhenti di pertengahan jalan, balik pulang ke tempat duduknya di mana mereka meminta-minta lagi. Mereka mengikuti Yesus sampai Yesus berhenti berjalan, Yesus masuk ke sebuah rumah, mereka pun ikut masuk. Anak-anak, saudara-saudariku yang ikut mendengarkan, yang ikut menikmati sarapan sorgawi di dalam ibadah online ini. Tuhan mengasihi kita. Dia berikan kita iman, tidak perlu iman yang besar, iman sebiji sesawi saja dapat memindahkan gunung-gunung kesusahan, gunung pencobaan, gunung kesulitan, gunung penyakit. Apa artinya? Kamu percaya bahwa Allah yang kamu sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan lagi Allah, tetapi Dia Tuhan yang hidup, yang menciptakan semesta ini, yang menciptakan setiap kita dan memberi nafas. Karena engkau percaya kepada Tuhan yang hidup, Dia pasti mendengar doamu dan Dia pasti menjawab tepat pada waktunya. Jangan bimbang dan jangan mundur. Tetap biarkan imanmu terus bertumbuh. Bapa dalam surga, inilah setiap kami yang begitu rapuh di dalam iman kami. Hamba berdoa biarlah Tuhan menolong setiap kami. Para guru Tuhan, para siswa-siswi, para orang tua, Tuhan kuatkan mereka agar iman mereka tidak menjadi kerdil, iman mereka tidak menjadi berhenti bertumbuh, tetapi terus bertumbuh karena mereka mendengar firman Tuhan dan mereka tidak goyah, mereka percaya bahwa Tuhan satu hari, satu saat menjawab doa tepat pada waktunya. Aku berdoa segala kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, aku tolak, hentikan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah iman yang membangkitkan sukacita itu dari Allah Bapa Roh Kudus menyertai setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan pasti menolongmu.